Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan ibadah umroh. Jadi alhamdulillah hari ini saya beserta keluarga sudah ada di tanah air Bapak Ibu, dan mengenai titipan-titipan doa Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah ada mungkin sekitar lebih dari 500 orang yang menitip doa kepada saya. Alhamdulillah semuanya sudah didoakan, sudah dihajati ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan berbagai macam permintaan Bapak Ibu sekalian. Jadi tempo hari saya buatkan videonya Bapak Ibu pada saat saya masih berada di kota suci Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memfasilitasi. Ya, barangkali ada Bapak Ibu yang ingin menitip doa. Tempo hari saya persilahkan. Dan amanat Bapak Ibu sudah saya doakan. Ya, baik itu yang minta jodoh kemarin itu ya. Kemudian ada yang minta keturunan karena rumah tangganya sudah lama belum punya anak. Kemudian ada yang supaya kebeli rumah, ada yang supaya ya uang yang pernah dihutangkan ke orang bisa kembali lagi, ada yang minta diampuni dosa-dosanya, ada supaya setiap tahun bisa melaksanakan ibadah umroh. Kemudian ada yang ingin sekali melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, ya. Ada yang ingin supaya rumah tangganya langgeng dan lain sebagainya. Nah, semua itu Bapak Ibu sesuai dengan amanah Bapak Ibu sudah saya sampaikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan sudah saya hajati. Mudah-mudahan Allah mengabulkan ya, doa-doa yang saya panjatkan ya, melalui doa-doa saya. Mudah-mudahan keinginan Bapak Ibu Allah kabulkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dengan adanya pengalaman ya, umrah di bulan Ramadan, karena ini merupakan ya, Ramadan yang pertama sejak adanya COVID. Ya, kalau sekarang kan termasuknya sudah bebas di sana maupun ya di tanah air juga sudah bebas. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa pengalaman. Nah, kebetulan saya berserta rombongan itu ya, mengambil paket yang 35 hari. Jadi, umroh Ramadan selama 35 hari. Nah, selama 35 hari itulah saya ya terus berusaha bagaimana caranya ya, menyelidiki, kemudian juga riset, ya, semacam banyak nanya ke orang, kira-kira idealnya orang yang umroh di bulan Ramadan itu berapa hari. Jadi ini bukan kata saya. Ya, pada saat saya menanyakan itu rata-rata jawabannya, ini jawabannya, ya, jawabannya itu antara 20 hari maksimal 25 hari. Ya. Penyebabnya apa? Kok tidak merasa senang? Tambah lama kan pahalanya tambah besar. Kalau dilihat dari pahala betul Bapak Ibu, ya, semakin orang tersebut beribadah lama di tanah suci, insya Allah pahalanya kan semakin besar. Hanya saja yang namanya manusia itu kan punya keterbatasan. Nah, ini sedikit cerita Bapak Ibu. Umroh yang lama, sekitar 35 hari itu kan seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Insya Allah ibadah haji itu kurang lebih sekitar 40 hari. Yang pertama, perbedaannya dengan umroh biasa itu betul-betul memang beda. Nah, orang yang pernah melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu memiliki suatu pengalaman yang cukup luar biasa beratnya. Pada saat beliau ini, orang-orang yang menjadi tamunya Allah, umrah di bulan Ramadan, itu kan sedang berpuasa. Kemudian dituntut untuk terus beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Puasa, kemudian sholat tarawih. Sholat tarawihnya itu kan, umumnya kalau di tanah air itu kan tidak lama. Kalau di sana Bapak Ibu, ya, harus kuat berdiri. Bahkan, pada saat setelah sholat tarawih itu nanti dilanjutkan lagi dengan sholat tarawih berikutnya, ya, sholat malam nanti ada lagi, ya, sekitar jam
insya Allah 12:30. Nah, berarti fisiknya harus betul-betul kuat. Di samping itu, ya, tempo hari itu panasnya luar biasa Bapak Ibu ya. Saya itu kalau mau ke masjid Bapak Ibu pakai topi yang agak panjang ya, ke depan, kemudian pakai sorban ditutup, itu saja muka masih panas. Masih ada hawa-hawa panasnya. Luar biasa kalau pada saat mau sholat duhur itu kan berangkat, Masya Allah panas. Nah, selain itu juga rebutan tempat. Kalau kita ingin beribadah di dalam masjid, ya, minimal 2 jam sebelum adzan itu sudah berangkat dari hotel. Belum lagi kalau umpama hotel itu perjalanan jauh. Ya, ada hotel itu yang perjalanannya ya, sampai setengah jam sampai ke masjid, sampai duduk di tempat sholatnya, itu membutuhkan waktu setengah jam bahkan lebih. Kalau pada saat padat. Sudah jauh, jalannya juga banyak orang. Jadi betul-betul memang luar biasa perjuangannya. Nah, kalau orang sudah melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, kemudian dia umroh di bulan biasa, itu merasa ringan sekali. Ringan, nyaman, enak. Kalau di bulan biasa. Karena apa? Perjuangannya beda, tingkatannya beda. Ya. Nah, ini saya sedikit memberikan beberapa gambaran ya, bahwa setelah saya survei ke beberapa orang, kebetulan tapi yang ditanya sama saya memang ya, karena saya laki-laki jarang ketemu ibu-ibu, jadi pada saat umpama saya ketemu para jamaah pada saat di masjid dan lain sebagainya, saya tanyakan memang pada dasarnya ya, fisiknya itu rata-rata kalau sudah pertengahan bulan Ramadan sudah mulai menurun. Ya, bahkan saya sendiri juga sama Bapak Ibu. Ya, menjelang 10 hari yang terakhir itu jatuh sakit juga. Ya, kecapean tawaf dan lain sebagainya, kaki sakit. Ya, pokoknya seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya ya, menurut orang-orang yang saya tanya itu ya idealnya kekuatan fisiknya itu ya 20 hari, maksimal 25 hari. Kalau lebih dari itu memang cukup berat. Bahkan ada Bapak Ibu, ya, di dalam jamaah saya mendengar saking beratnya dicoba sakit, pada saat datang ke Madinah baru juga sampai sudah sakit. Kemudian datang lagi ke Mekah, dicoba sakit lagi. Akhirnya apa? Ada yang minta pulang Bapak Ibu. Saya nggak kuat pengen pulang. Itu ya. Nah, dengan adanya yang saya ceritakan ini, berarti untuk Bapak Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh, silahkan dibaca dengan keadaan dirinya. Contoh misalnya, dari segi fisiknya, kesehatannya, itu kita ukur sendiri. Kalau memang sekiranya memiliki fisik yang prima, kemudian ya tidak memiliki riwayat sakit yang membahayakan, ya silahkan. Mau 35 hari boleh, mau lebih dari itu ya boleh, silahkan. Kenapa saya katakan di sini seperti itu Bapak Ibu? Ya, karena tempo hari juga ada yang sakit. Nah, pada saat sakit itu kalau mau diurusin sama mutawifnya, itu kan terkadang kalau di kota suci Mekah menurut informasinya, itu orang itu nggak seperti di sini masuk ke UGD langsung ditangani. Kadang-kadang nunggu sejam. Ya. Jadi betul-betul memang perjuangan karena kan manusianya banyak. Ya, banyak. Nah, dengan adanya yang saya ceritakan ini, silakan Bapak Ibu umpama ingin umroh di bulan Ramadan, berarti persiapkan betul-betul yang utama itu adalah fisiknya. Betul-betul harus prima. Ya. Jadi ada saya itu menemukan jamaah yang usianya jauh lebih tua dari saya, sering sekali yang namanya tawaf. Sedangkan yang namanya tawaf di bulan Ramadan Bapak Ibu, saya ngalamin itu ya, ini kita sedikit cerita. Ya buat apa? Buat pengalaman Bapak Ibu. Yang namanya tawaf di pekarangan, maksudnya di pelataran Ka'bah itu kan harus pakai pakaian ihram. Sekarang ini peraturan seperti itu, walaupun kita tawaf hanya tawaf sunnah. Nah,
Bagi Bapak Ibu yang ingin tawaf di atas, di lantai 1, itu memang bebas. Silahkan pakai pakaian apa juga bebas. Hanya saja kelebihannya untuk Ramadan tahun ini, khususnya untuk ibu-ibu itu bisa kemana saja. Karena tidak harus memakai kain ihram. Kalau laki-laki kan harus pakai kain ihram kalau kita mau ikut tawaf di situ. Nah, saya uji coba jarak tempuh pada saat tawaf di lantai 1 itu membutuhkan dengan jalan cepat. Sangat cepat, saya berusaha cepat. Itu 1 jam. Jadi betul-betul ngebut. Ya, bagaimana caranya? Memang sengaja saya akan memberi arahan-arahan ini kepada Bapak Ibu. Beginilah kalau kita misalnya ingin tawaf di lantai 1 cepat jalannya. Nah, berarti saya hitung kalau jalan biasa seperti ngikutin orang, ya tinggal kali 2 jam. Ternyata benar. Saya punya sahabat Bapak Ibu, dia juga sering tawaf di lantai atas, di lantai 1. Dia bilang katanya saya kalau tawaf 2 jam. Ya betul memang. Saya sudah hitung kurang lebih 2 jam. Nah, 2 jam itu Bapak Ibu kan tidak berhenti. Terus aja jalan. Karena gelombang manusia itu kan banyak. Nah, berarti harus dipersiapkan betul-betul fisik yang prima. Nah, berarti kalau Bapak Ibu ingin melaksanakan umroh di bulan Ramadan, ini kan karena berat, diusahakan harus banyak dopingnya. Vitaminnya harus komplit, harus cukup itu. Jangan sampai, saya cukupnya hanya untuk 20 hari. Jangan. Lebih baik lebih. Karena harga obat mahal, Bapak Ibu. Saya itu beli obat batuk, Bapak Ibu. Di sini kan 20.000. Ya, semahal-mahalnya biasa beli 35.000. Karena kebetulan di Jakarta ini kan banyak toko obat. Saya beli suruh istri saya 50 real, 60 real. Sekarang kalau misalnya ya, 1 realnya itu diambil paling minim aja 4.000, sedangkan kan lebih. Kalau 60 real berarti kan 6 kali 4, 240.000. Yang harga di sini cuman ya paling mahal-mahalnya 50.000, jadi 200.000 lebih. Ya, jadi obat-obatan di kota Mekah dan Madinah itu cukup mahal. Saya menyarankan bagi yang akan umroh, baik itu umroh di bulan biasa maupun umroh di bulan Ramadan, supaya dibekali cukup vitamin dan obatnya. Jangan sampai kurang karena harganya berlipat-lipat. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, yang ingin umroh di bulan Ramadan maupun umroh di bulan-bulan selain Ramadan, pertama silahkan diasah, kemudian ya, fisiknya itu betul-betul supaya prima, betul-betul dikuatkan, terutama kaki. Rata-rata kemarin tuh yang kena tuh dengkul orang-orang, adu-aduhan semua, aduh, Masya Allah saya sakit. Memang sakit, karena jalan terus, tawaf kan jalan, mau ke masjid jalan, tuh ya, kaki pada kena. Obat pegel-pegel, bahkan saya kemarin tuh yang namanya Koyo Salon Pas. Perasaan saya itu sudah bawa 4 pak. Ternyata masih kurang. Beli lagi. Sedangkan harganya 4 kali lipat harganya, mahalnya. Bener Bapak Ibu. Dan diusahakan bawa koyo, bawa vitamin, bawa obat-obatan yang cukup. Kemudian silahkan kalau dari sekarang misalnya ada yang dirasa sakit, diobati dulu. Sama sakit emah dan lain sebagainya sebelum berangkat, supaya sehat dulu. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, ya khususnya di bulan Syawal. Insya Allah banyak yang akan berangkat. Abah doakan, mudah-mudahan yang akan melaksanakan ibadah umroh di tahun 2023 ini, Allah memberikan sehat, kuat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Selanjutnya saya mensyukuri kepada Bapak Ibu. Kemarin itu saya pulang Jumatan, Bapak Ibu, ada telepon ya, ke saya, insya Allah orangnya dari luar negeri, insya Allah dari Taiwan. Jadi beliau ini akan mengumrohkan bapaknya yang ada di daerah Jawa Timur. Jadi nanti insya Allah bapaknya akan daftarkan ikut bareng dengan Abah Jojo. Nah, dengan adanya cerita ini Bapak Ibu, ya,
silahkan umpama Bapak Ibu punya orang tua, ya, umpama kan sebagai anak lagi kerja, umpama di mana, silahkan bisa daftarkan orang tuanya ke tim manajemen Abah Jojo, ya. Kemudian nanti diarahkan bagaimana kelanjutannya, ya, DP-nya berapa, misalnya melunas boleh, mau DP dulu juga boleh, ya. Nanti tim manajemennya yang akan memberikan arahan-arahan. Jadi nanti bulan November. Nah, saya insya Allah saya akan melaksanakan ibadah umroh bareng dengan para subscriber. Jadi saya akan cantumkan untuk pendaftarannya, kemudian umpama belum cukup uangnya, silahkan DP dulu umpama 5 juta, nanti pelunasannya 2 bulan sebelum berangkat. Masih ada kurang lebih setengah tahun Bapak Ibu untuk persiapan bekalnya, persiapan ilmunya, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.